sahabat Erlangga. Eh, Selamat siang sahabat Erlangga, kembali lagi di live talk show bersama dengan penerbit Erlangga. Nah, apa kabar semuanya? Apa kabar sahabat Erlangga semuanya yang ada di rumah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap di rumah dan tetap semangat menjalani segala aktivitasnya pada hari ini. Dan tentunya tidak lupa kita tetap berdoa agar musibah pandemi ini cepat berlalu. Dan tentunya kita juga harus yakin kalau Indonesia pasti bisa cepat pulih dan Indonesia pasti bisa melalui semuanya dengan baik. Perkenalkan, saya Rian, saya yang akan menemani sahabat Erlangga pada siang hari ini. Pada hari ini kita akan memulai live talk show dengan membagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu bincang-bincang bersama dengan narasumber. Sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan sesi yang ketiga adalah giveaway untuk 2 penanya. Nah, sahabat Erlangga mau tahu bagaimana caranya untuk bisa memenangkan 2 hadiah menarik dari penerbit Erlangga? Saksikan live talk show ini hingga akhir ya. Pada siang hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat bermanfaat dan pastinya sayang banget nih kalau dilewatin. Terlebih pada saat kita sedang belajar di rumah saat ini, khususnya untuk para orang tua dan juga siswa. Hari ini kita akan mengajak sahabat Erlangga, khususnya guru dan orang tua, untuk mengikuti obrolan seru seputar orang tua dan guru sebagai mitra belajar dari rumah. Tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh narasumber kita. Nah, sambil menunggu narasumber kita bergabung. Oke. Kita akan ditemani oleh Ibu Sophia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sophia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Apa kabarnya, kabarnya, Mbak? Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu Sophia apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Rian. Alhamdulillah. Nah, Ibu, pasti sahabat Erlangga semua ini penasaran nih. Saya bacakan profil singkat Ibu ya. Oke, sahabat Erlangga, Ibu Sophia merupakan Kaprodi PG PAUD Universitas MH Tamrin, Jakarta. Ibu Sophia aktif sebagai narasumber pelatihan keguruan dan juga aktif sebagai narasumber berbagai kegiatan PAUD. Betul ya, Ibu? Oke, Bu Sophia boleh diceritain sedikit nih mengenai PG PAUD di Universitas MH Tamrinnya? Oke, terima kasih Mbak Rian. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. sahabat Erlangga dimanapun berada? Mudah-mudahan selalu sehat. Dan saya lihat tim Erlangga nih Mbak Rian yang antusias banget ya. Mudah-mudahan selalu sehat juga untuk Mbak Rian ya. Amin, Ibu terima kasih banyak doanya. Oke, baik. Kalau melihat universitas, kebetulan saya memang eh, menjadi kaprodi Universitas MH Tamrin, yaitu Prodi PAUD, S1 PAUD yang sudah berdiri dari tahun 2014. Dan alhamdulillah kita sudah meluluskan 3 angkatan, ya, yang ketiga sekarang. Dan alhamdulillah angkatan kita sudah menyebar selain Jabodetabek ada juga daerah-daerah lain, bahkan ada yang sampai ke Timor Leste lulusan kita, alhamdulillah ya. Mbak Rian ya, luar biasa untuk MH Tamrin. Kebetulan MH Tamrin itu adalah S1 PAUD-nya. Kami juga ada di wilayah Jakarta Timur nih Mbak, yaitu Jalan Raya Pondok Gede nomor 2325 Kramat Jati Jakarta Timur, 13550 kalau teleponnya, 0218096411. Nanti bisa dilihat dari Instagram ataupun ada di Facebook ya Mbak ya, mengenai Universitas MH Tamrin. Di situ sangat jelas sekali informasi. Baik, Oke. terima kasih. Nah, mungkin juga sahabat Erlangga nih, bagi yang mungkin tadi ketinggalan nanti bisa juga ya Ibu ya ditanyakan ke Ibu Sophia di Instagramnya, boleh ya Ibu? Mengenai Boleh, boleh, Universitas boleh. MH Tamrin. Terima kasih. Boleh. Nah, Ibu masuk ke pertanyaan pertama nih, Ibu Sophia. Seperti kita ketahui, kebanyakan sekolah, terutama TK atau PAUD, melakukan kegiatan belajar dari rumah. Ada perubahan yang terjadi dalam cara mengajar dan belajar. Menurut Ibu, bagaimana sebaiknya kolaborasi yang dilakukan oleh guru serta orang tua dalam situasi seperti ini?
Iya Mbak Rian ya, kondisi seperti ini pastinya sangat tidak mengenakan orang tua ya, mendadak Betul dan sekali. pihak pendidikan pun sepertinya sesuatu yang memang tidak direncanakan sama sekali ya. Serangan COVID-19 secara tidak langsung memaksa kita para orang tua untuk memiliki tugas baru, yaitu sebagai guru pengganti bagi anak-anaknya. Pastinya tidak mudah ya saat diberlakukannya sistem belajar di rumah dan di kala pemberlakuan social distancing ya. Lantas bagaimana sih belajar di rumah saja untuk anak usia dini? Ya, anak di sekolah aja, anak-anak itu begitu beragam mereka belajarnya apalagi di rumah gitu ya. Seperti yang kedisiplinan dan lainnya itu kan sangat berpengaruh sekali. Nah, bagaimana nih kita sharing aja hari ini, kita sama-sama berbagi berbagi pengalaman, berbagi daripada orang tua sedih sendiri, bingung sendiri, kita berbagi di sini ya Mbak ya. Oke, kita persiapan dari guru tersendiri Mbak. Jadi guru itu tetap melaksanakan tugasnya walaupun anak-anaknya dirumahkan ya dengan menyiapkan administrasi pembelajaran, yaitu rencana program pembelajaran tetap dibuat atau kita sebut sekarang dengan RPPDR ya. RPPDR ini disusun dengan tetap mengacu pada program semester dan RPPM yang sedang berjalan. Begitu pula dengan penilaian juga memang tetap kita harus berikan ya kepada peserta didik. Tapi ingat bahwa kegiatan main yang mudah dilaksanakan, yang dipandu orang tua di rumah, baik media, kita siapkan alat, bahan, cara membuat, dan cara melaksanakan kegiatan mainnya. Itu sangat penting sekali, Mbak. Untuk memudahkan apa? Orang tua mendampingi anak-anak belajar di rumah. Guru dapat mengirimkannya dengan media apa, dengan cara apa bisa, alat, bahan, dan lainnya seperti tadi, dengan kegiatan main di rumah melalui video, ataupun foto, dan juga bisa melalui rekaman. Guru juga harus tetap mengingatkan dan memberikan catatan-catatan kepada orang tua, sehingga orang tua bisa memandunya. Nah, bagaimana orang tua sendiri untuk mempersiapkan anak-anaknya, padahal anak PAUD itu kan susah sekali untuk untuk belajar ya, karena memang pada anak usia dini itu bukan belajar Mbak, bermain seraya belajar. Nah, itu beberapa memang yang memang kita berikan kepada orang tua supaya antara guru, kolaborasi antara guru dan orang tua bisa bersinergi dengan. Jadi kolaborasinya nih dalam bentuk media pembelajaran ya Ibu ya, yang bisa dikirimkan Betul. melalui WhatsApp atau bisa Mm-mm. melalui email ya Ibu. Betul, boleh. Mhm. Kalaupun misalkan kita juga tidak memaksakan orang tua, seandainya saat itu jaringannya tidak bagus, ya, tidak tersedia, kita bisa menggunakan media yang lain, ya, yang mempermudah untuk anak. Pada dasarnya kegiatan di rumah, kalau yang terprogram, terperinci, itu dijadikan pembelajaran untuk anak. Baik. Nah, selanjutnya nih Ibu, seperti kita ketahui bahwa menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Dalam mendidik dan membesarkan anak, setiap orang tua juga mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Dan kini kegiatan belajar dari rumah mengharuskan orang tua berperan sebagai guru bagi anak. Menurut Ibu, bagaimana sebaiknya orang tua menyikapi kondisi ini? Iya. Kalau kalau kita lihat sekarang ini orang tua, apalagi orang tua anak usia dini, sepertinya sangat memahami dari pembelajaran untuk anak-anaknya. Tidak sedikit mereka pun sering berkonsultasi dan lebih memperhatikan anak-anaknya. Nah, tetapi yang disinggung tadi bahwa ketika COVID ini berlangsung, sesuatu hal yang memang di luar kendali kita, dan ini pun mendunia ya Mbak ya. Jadi mau tidak mau orang tua harus siap ya. Pendidikan anak bagi orang tua itu kan pendidikan sepanjang hayat dengan model dan cara yang berbeda. Tetapi kita sepakat bahwa pendidikan anak bukan hanya dicapai oleh guru,
Di sinilah keterlibatan orang tua mempunyai peran yang sangat penting dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran di taman kanak-kanak, lalu dengan mengulang ya, mengulang kembali di rumah dan dijadikan pembiasaan saat di sekolah maupun di rumah. Kita lihat sekarang pembiasaan yang dilakukan di sekolah sebelum COVID-19 itu anak itu biasa bagaimana anak-anak membiasakan membersihkan diri. Dan ini pun pada saat ini kita tekankan kembali, kita berikan kembali pembiasaan tersebut sehingga anak itu sambil kita perkenalkan tentang fenomena yang terjadi sekarang ini. Salah satunya mengenai wabah COVID-19 ini, sehingga anak-anak dengan pembiasaan membersihkan diri itu akan terhindar dari penyakit menular. Contohnya bagaimana cara mencuci tangan yang baik ya, bagaimana anak itu ketika pulang sekolah dan lain sebagainya bajunya harus diganti dan lain sebagainya. Nah, hal pembiasaan-pembiasaan tersebut sehingga anak itu menjadi sebuah karakter yang baik. Dan tidak hanya itu, pembiasaan yang lain, contohnya dengan kita membiasakan anak mengucapkan salam, ya, mau pulang maupun mau berangkat maupun pulang sekolah, sehingga hal-hal tersebut anak merasa oh ada komunikasi nih dengan orang tua, dengan anak itu sendiri ataupun dengan guru. Ya, lalu dengan contoh yang lainnya, sekolah hanya beberapa jam loh Mbak, ya, tapi kegiatan di rumah kan lebih lama. Disinilah peran orang tua harus bisa membuat anak selalu belajar dengan keinginan yang tinggi. Jadi anak-anak tuh kita terus, nah banyak sekali kegiatan-kegiatan orang tua yang membentuk anak menjadi anak yang kreatif, inovatif, ya, yang menyenangkan itu tidak terlepas dari peran orang tua. Gitu, Baik, Mbak. Ibu. Jadi bisa dikatakan yang namanya orang tua dan juga anak pendidikannya sepanjang hayat ya, Ibu ya. Dan juga yang kedua adalah pembiasaan, baik itu pembiasaan untuk salam, baik pembiasaan untuk apalagi sekarang di masa Covid ini membersihkan diri ya, Ibu ya, setiap saat ya. Pastinya. Oke, baik nih Ibu nih. Lalu selanjutnya, dalam kondisi seperti ini menurut Ibu, apa saja yang sebaiknya diketahui dan dipersiapkan oleh orang tua untuk menjadi guru di rumah? Bah, luar biasa ya, orang tua menjadi guru di rumah gitu ya. Padahal orang tua tersebut kan kadang-kadang sibuk ya Mbak ya, tidak terkecuali kenapa menitipkan anak di sekolah. Satu memang sudah usia, yang kedua juga memang tuntutan tidak sedikit orang tua yang memang harus bekerja di luar ya. Nah, sekarang dengan keadaan seperti ini harus jadi guru di rumah. Tentunya bukan hal yang mudah, Mbak. Belajar di rumah apalagi menciptakan proses pembelajaran daring yang menarik, bermakna dan menyenangkan bagi anak usia dini. Upaya yang dilakukan orang tua itu pastinya beragam ya, Mbak ya. Tapi hal yang pertama yang harus kita sadari bahwa belajar di rumah tidak sama dengan di sekolah. Jadi kita harus persiapkan sebagai orang tua itu mental bahwa maklumi anak itu tidak bisa fokus di rumah seperti di sekolah. Karena bagi dia anak-anak tuh kan senang dengan libur ya Mbak ya, dengan libur dan lain sebagainya. Terus sekarang liburnya panjang gitu ya. Bagi anak itu kok nggak sekolah. Nah, hal seperti ini untuk menyikapi bahwa sebetulnya tidak libur, tetapi sekolahnya yang pindah ke rumah. Nah, itu berarti kita harus mempersiapkan diri sebagai orang tua mental, yaitu eh, bahwa anak itu tidak bisa fokus. Nah, orang tua bisa melakukan upaya untuk membuat kegiatan belajar bisa diterima oleh anak dengan lebih mudah. Caranya seperti apa? Langkah-langkahnya kita bisa lakukan, yaitu dengan melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan. Contoh misalkan tadi yang saya sebutkan di awal, Bu Guru memberikan beberapa bimbingan tugas yang diberikan kepada orang tua, lalu anak bisa untuk memilih, ya, memilih di situ. Wah, ini ada untuk mewarnai, ada untuk menggambar, ada untuk yang lainnya. Nah, anak diajak dilibatkan apa dulu yang
harus dia lakukan dan dia senangi. Lalu setelah itu, dengan selain melibatkan untuk membuat dan memilih kegiatan dilakukan, selanjutnya yaitu anak belajar dibutuhkan dengan hal-hal yang lainnya, yaitu bagaimana melibatkan kegiatan di rumah yang rutinitas, terus anak dilibatkan. Contoh, misalkan kebersihan rumah, menyapu, ya, membersihkan merapikan tempat tidur dan lain sebagainya, itu bisa kita libatkan anak. Nah, apakah di situ terlihat pembelajarannya? Anak dibiasakan kebiasaan ketika bangun tidur, anak sudah ketika beranjak langsung merapikan tempat tidur, merapikan kebersihan. Lalu selanjutnya apa? Anak belajar untuk memilih, misalkan memasak dan lain sebagainya. Nah, itu di situ ada kolaborasi, ada namanya bermain tentang warna, ya, bermain tentang satu bilangan, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Nah, setelah itu anak-anak mulai, ya, seperti kita Mbak Rian dulu itu kalau bermain itu kan pasti kalau anak sering bermain pasti ada pembelajaran di situ. Contohnya banyak sekali yang sudah kita alami bersama, ya. Dan itu juga membuka memori orang tua, wah, ketika saya kecil yang menyenangkan bagaimana nih untuk anak-anak. Jadi nggak usah dipikirkan bentuk pembelajaran apa sih untuk anak usia dini gitu ya. Serumit apa sih gitu kan. Kadang-kala anak kalau di rumah untuk menggambar, ya, mewarnai dan lain sebagainya itu kan sulit, ya, karena memang tidak fokus karena bagi dia itu adalah libur. Nah, bagaimana caranya mengantisipasi? Yaitu dengan menyiapkan semua media yang ada dan lihat anak itu. Ketika tertarik, pasti anak itu mencoba. Nah, hal-hal seperti itu, Mbak, hal-hal kecil tapi luar biasa maknanya untuk anak-anak. Baik, wah luar biasa. Makin seru aja nih perbincangan kita nih, Bu. Selanjutnya, dalam pendidikan anak usia dini, kita mengenal ada 6 aspek perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan juga seni. Menurut Ibu, apakah orang tua perlu mengetahui hal ini juga? Bisa dijelaskan secara singkat masing-masing aspek tersebut, Ibu? Iya. Dengan media yang ada, tentunya orang tua sekarang ini disebutnya orang tua milenial, ya Mbak Rian, ya. Sepertinya mereka pun sangat mengetahui ketika mempunyai anak usia dini apa saja yang harus dilakukan. Nah, kami sebagai pendidik, itu praktisi pendidikan, menyadari bahwa pada anak usia dini itu adalah masa keemasan, yaitu the golden years, yang merupakan masa di mana anak mulai peka, sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada masing-masing anak itu berbeda satu dengan yang lainnya, seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara individu. Ya, masa peka adalah masa terjadinya kematangan, di mana fungsi fisik dan psikis yang siap merespon, ya, menstimulasi oleh lingkungan. Masa ini juga merupakan masa peletakan dasar untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosial, emosional, dan moral yang tadi Mbak tanyakan, ya. Perlukah orang tua yang tadi disebutkan? Sangat diperlukan sekali karena dengan kita mengedepankan 6 aspek perkembangan ini, sehingga kita akan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Kita lihat yang pertama, aspek perkembangan yang pertama, yaitu yang pertama yang mengenai nilai agama dan moral. Mengenai agama yang dianut, ya, dianut oleh orang tuanya dan anaknya, mengerjakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, berperilaku jujur, ya, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hal besar agama dan menghormati toleransi agama lain, itu termasuk ke dalam nilai agama dan moral, ya. Itu aspek nilai agama dan moral. Lalu kita lihat juga yang kedua, yaitu aspek fisik dan motorik.
di mana motorik kasar ya memiliki kemampuan gerakan tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, dan lincah dan mengikuti aturan. Itu kita bisa lihat ketika anak-anak itu senang dengan gerakan-gerakan. Nah, kalau di PAUD tuh Mbak, banyak sekali permainan untuk ke arah motorik kasar. Contohnya anak senang bermain bola, ya, main jungkitan dan lain sebagainya. Itu adalah untuk supaya aspek perkembangan fisik motoriknya berjalan sesuai dengan perkembangannya. Lalu kita juga bisa melihat aspek dari motorik halus, yaitu di mana memiliki kemampuan menggunakan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Kesehatan dan perilaku keselamatan. Memiliki kita kalau di PAUD itu ada namanya berat badan ideal, ya, tinggi badan dan lingkar kepala, sesuai usia serta memiliki kemampuan untuk berperilaku hidup bersih, sehat dan peduli terhadap keselamatannya. Ya, kalau kita lihat ini sangat berkaitan sekali dengan masa ini ya Mbak, bahwa kebersihan itu paling utama dan itu dijadikan aspek pengembangan. Lalu kita lihat juga tentang aspek kognitif, yaitu anak belajar dan pemecahan masalah. Loh, kok bisa ya anak memecahkan masalah gitu kan? Nah, anak mampu memecahkan masalah sederhana ya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel, diterima sosial dan menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Berpikir logis di sini yaitu mengenal berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, ya, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Lalu kita juga akan mengenal beberapa anak-anak itu belajar di kognitif itu belajar abjad, ya, belajar abjad serta mampu mempresentasikan berbagai benda dalam bentuk gambar. Karena anak-anak itu senang sekali dengan berbagai aneka warna. Saya sering lihat sekali nih Mbak, kalau di toko buku pasti anak-anak senang dengan buku-buku cerita. Bahkan Erlangga sangat banyak sekali tuh variasi buku-buku bergambarnya dan buku cerita, itu luar biasa sekali membantu anak untuk belajar kognitif. Lalu sosial emosional, yaitu kesadaran diri, memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Di sini apa? Kita lihat ada rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mengetahui hak-haknya, ya, mentaati aturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan bersama. Jadi ada perilaku proporsional di sini, mampu bermain dengan, contohnya apa? Mampu bermain dengan teman sebaya, ya, memahami perasaan teman-temannya, suka merespon, ya, berbagi, ya, berbagi dengan teman-temannya, serta menghargai hak pendapat orang lain. Bersikap kooperatif juga diperlukan dalam aspek sosial emosional, toleransi dan berperilaku sopan. Aspek yang selanjutnya yaitu kita berbicara tentang bahasa. Memahami yang kita sebut dengan reseptif, yaitu bahasa, memahami cerita, perintah, aturan, dan menyenangi serta menghargai bacaan. Lalu mengekspresikan bahasa. Kalau mengekspresikan bahasa, kita bisa lihat dari perilaku anak mampu bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali apa yang diketahui. Lalu kita juga bisa melihat dari segi bahasa ada keaksaraan. Keaksaraan memahami hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf serta memahami kata-kata dalam cerita. Ini jadi anak tuh bisa memahami bahasa di situ ya. Lalu kita lihat juga, kita tidak melepaskan dari aspek yang keenam,
yaitu mengenai seni. Di seni ini anak bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan musik, ya, gerakan, drama, dan beragam bidang seni lainnya. Ada seni lukis, seni rupa, kerajinan, serta mampu mengekspresikan karya seni. Nah, dari 6 aspek perkembangan anak ini, pastinya orang tua pun sudah menyadari dan sudah melihat kemampuannya, dan kita lakukan kembali di sekolah untuk mempertajam supaya anak-anak PAUD itu lebih dari 6 aspek perkembangan ini supaya lebih baik lagi untuk berkembang sesuai pertumbuhan. Baik Ibu, wah berarti bisa dikatakan ini sudah sejak TK atau PAUD nih ya Bu, kita sudah diajarkan atau 6 aspek ini ya, di mana masing-masingnya pastinya bisa ya namanya bermanfaat sekali untuk anak-anak usia dini. Lalu Ibu, menurut Ibu apakah gaya belajar anak juga dapat diketahui sejak anak masih berusia dini? Apa saja gaya belajar anak Ibu? Boleh dijelaskan secara singkat Ibu? Iya, gaya belajar ya Mbak ya. Kalau kalau kita lihat spesifik gaya belajar, pastinya anak usia dini pun sudah terlihat ya, sudah terlihat gaya belajar. Tetapi memang kita koordinasikan dengan bermain. Jadi bermain seraya belajar itu kita melihat gaya-gaya mereka menyukainya yang mana. Kita lihat dari beberapa ahli, banyak ada beberapa tentang gaya belajar, tapi saya coba singkat saja ya Mbak ya. Nah, nanti kalau lebih lanjut kita bikin talk show kembali membahas tentang gaya belajar ya. Yang pertama yaitu uh, kita pahami bahwa setiap orang tua mempunyai keinginan yang besar terhadap perkembangan putra putrinya, baik perkembangan secara fisik maupun perkembangan secara mental. Melihat perkembangan putra putrinya tersebut, itu suatu anugerah yang tidak terkira bagi orang tua. Kemampuan dalam menerima pengetahuan, pengalaman baru, setiap anak pasti berbeda. Kita tidak bisa memaksakan seorang anak harus belajar dengan suasana dan cara kita yang kita inginkan sebagai orang tua. Karena masing-masing anak memiliki tipe belajar dan gaya belajar yang berbeda. Ya, tergantung bagaimana anak mudah dalam menangkap gaya belajar tersebut. Sedikit banyak dipengaruhi oleh ketepatan kita mengenali tipe gaya belajar anak. Coba kita lihat termasuk di manakah putra putri kita, termasuk peserta didiknya, anak-anak kita termasuk gaya belajar seperti apa. Saya jabarkan yang pertama yaitu tentang gaya belajar anak visual. Dengan tipe belajar visual, yaitu tipe belajar yang cenderung menerima informasi yang paling mudah efektif dengan menggunakan indera penglihatan. Terlihat di sini anak-anak kita memperhatikan objek yang diterima, ya, terlihat seperti belajar sesuai keinginan orang tua karena langsung memperhatikan. Anak-anak akan merasa mudah mengingat sesuatu dari bentuk penampilan, warna, dan sebagainya yang berhubungan dengan visual. Ya, mereka umumnya suka menggambar loh Mbak. Ya, suka memperhatikan detail ya yang terjadi di sekitarnya. Saat belajar, mereka akan lebih mudah menghafal. Jika mereka dibantu dengan mind mapping, dengan diagram alur, dan gambar-gambar dalam buku catatan mereka. Anak-anak yang mempunyai gaya belajar visual biasanya tulisannya juga rapi, ya. Lalu konsentrasinya juga tidak terganggu dengan lingkungan, lebih mengingat apabila belajar langsung dari catatan. Untuk memudahkan orang tua saat mendampingi putra-putri kita dengan memilihkan buku-buku serta cerita yang banyak menggunakan ilustrasi gambar. Lalu ada juga anak yang memang tipe belajar auditori. Seorang dengan tipe belajar auditori, anak adalah tipe belajar yang cenderung menerima informasi yang paling baik dan efektif dengan memakai indera pendengaran, audio,
Anak-anak dengan gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran dalam memahami informasi diterima. Anak-anak dengan tipe auditori seolah-olah seperti kurang memperhatikan. Kelihatannya anak Hmm. itu cuek ya, acuh gitu ya, tidak memperhatikan gitu ya. Tetapi lebih menyerap informasinya dengan mendengarkan tanpa harus memperhatikan pemberi informasi. Ciri-cirinya kita bisa lihat nih dari anak kita, suka mendengarkan musik ya, mudah terganggu dengan suara lain saat belajar, membaca dengan suara keras. Terus anak-anak senang belajar secara kelompok, senang berdiskusi, pandai berbicara, saat berpikir bola matanya cenderung bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, itu tipe belajar auditori. Juga gaya belajar taktil, di mana anak memiliki gaya belajar memahami atau mempelajari sesuatu dengan menyentuh. Dia harus merasakan dan menyentuh sesuatu untuk memahami bagaimana cara kerja objek yang sedang dipelajari. Ciri gaya belajar taktil seperti apa? Yaitu anak menyukai objek yang memiliki tekstur dan ukuran menarik dan senang bermain balon. Ya. Merasa perlu merasakan dan menyentuh langsung saat mempelajari sebuah objek, termasuk untuk memahami gagasan abstrak. Contohnya, misalkan es ini dingin sekali gitu ya. Lalu dengan gaya belajar anak taktil itu dia menyentuh, benar nggak es ini dingin? Rasanya seperti apa? Gitu. Dia senang dengan hal-hal tersebut. Lalu saya coba dengan tipe belajar kinestesis, yaitu di mana kita coba lihat ada anak yang memang dengan tipe kinestesis, yaitu cenderung menerima informasi yang paling baik dan efektif dengan melibatkan gerakan tubuh. Contohnya gerak, menyentuh dengan melakukan, senang menggunakan media yang bisa disentuh seperti alat-alat peraga. Anak-anak kinestesis cenderung berpindah-pindah tempat saat melakukan kegiatan. Nah, cirinya kita bisa lihat di sini tidak betah duduk dalam jangka yang sangat lama, tempo bicaranya lambat, belajar tidak mudah terganggu oleh situasi sekitar, dia tidak terganggu gitu loh. Belajarnya melalui manipulasi dan praktek. Untuk membantu anak kinestesis, yaitu kita bisa libatkan anak dalam berkreasi dengan benda. Memberikan stimulasi kegiatan belajar yang menggunakan media peraga seperti bermain peran. Anak ini akan suka sekali. Ya, pada dasarnya menerima informasi setiap anak akan memakai ketiga tipe belajar juga. Akan tetapi biasanya hanya ada satu tipe belajar yang paling dominan di anak. Nah, semakin banyak unsur ini kita libatkan, semakin baik informasi yang kita dipahami oleh anak. Jadi ini ada beberapa tipe belajar yang memang saya bisa sharing pada hari ini. Kalau menurut teori dan lain sebagainya, ada lagi tipe global dan lain sebagainya. Hmm. Wah, masih banyak banget tipe belajar anak ya, Ibu ya. Oke, sepertinya nih audiens sudah tidak sabar nih, Bu, untuk sharing dan juga bertanya. Sekarang saya akan buka sesi tanya jawab ya, Ibu. Saya mohon izin untuk buka sesi tanya jawabnya. Oke, bagi sahabat Erlangga di rumah nih, bagi yang ingin bertanya kepada Ibu Sophia dapat menuliskannya di kolom komentar. Perlu saya ingatkan kembali, nanti di akhir acara kami akan memilih 2 penanya. Bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari penerbit Erlangga. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya, tuliskan di kolom komentar. Sambil menunggu pertanyaan masuk nih, Bu, kita lanjutkan ya, Bu, ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, bagaimana guru dapat mengakomodir semua gaya belajar ini dalam rencana pembelajaran yang dibuatnya sehingga kegiatan belajar dari rumah berjalan dengan baik? Iya. Bagaimana? Dengan berbagai gaya belajar ya Mbak ya, bagaimana nih guru bisa mengakomodirnya gitu ya. Uh, Kita lihat pada rangsangan kemampuan yang memiliki gaya belajar anak dengan kita pakai media nih Mbak.
yang tadi saya sebutkan, contoh kita melihat gaya belajar anak dulu, setelah itu apa sih yang memang kita bisa berikan kepada anak supaya anak itu belajar itu dengan nyaman. Contoh kita lihat anak visual ya Mbak ya, dengan kita memberikannya buku-buku bergambar nih Mbak, dengan banyak buku bergambar anak itu akan senang belajar. Putarkan tayangan televisi atau video-video edukasi sehingga anak itu memperoleh topik-topik baru untuk dikembangkan dan dipelajari. Lalu tunjukkan lewat gerakan ketika mengajari anak dengan gaya belajar visual. Tujuannya apa? Supaya dia lebih mudah memahami. Lalu buat juga kolase ya, mengajari belajar agar lebih tertarik, dan buat foto-foto saat mengajarinya, melaksanakan tugas ya, tugas rumah tangga harian yang tadi saya sebutkan bisa kita lakukan nih di visual nih Mbak nih. Contohnya misalkan membantu ibu menyapu, ya, mengelap meja, merapikan kasur atau membereskan mainannya. Ini kita bisa lakukan. Lalu kita juga bisa melihat dari gaya belajar auditori, kita lihat yang tadi, anak auditori berbicara atau beredukasi, semakin banyak informasi itu mereka merekamnya. Jadi sering-seringlah ajak guru maupun orang tua itu anak untuk berkomunikasi, ya. Lalu kita juga bisa lihat sering-seringlah anak untuk diajak untuk bercerita nih Mbak. Jadi harus ada banyak banyak ini banyak buku cerita yang beragam karena anak suka sekali ya membacakan buku cerita atau bahkan dongeng ya, karangan ibu sendiri ataupun dongeng-dongeng yang memang sudah ada dari buku ya, kita tinggal bisa bacakan. Lalu dengan gaya belajar auditori juga kita bisa lihat anak bisa diajarkan untuk menghafal lirik lagu karena ibu bisa memutarkan lagu anak-anak setiap hari untuk mengajarinya hal-hal, contohnya lalu lagu tentang warna, huruf dan lain sebagainya. Mungkin Erlangga juga sudah ada ya CD bentuknya CD atau apa sehingga bisa didengarkan oleh anak. Buku apa tuh namanya ya Mbak ya? Yang itu bisa untuk anak yang memang gaya belajarnya auditori. Lalu karena anak dengan gaya belajar auditori memerlukan tempat yang tenang ya untuk dapat fokus belajar. Nah, belajar yang seperti apa lagi sih untuk anak taktil? Contohnya yaitu berisi kecil benda-benda yang bertekstur menarik. Cukup kokoh untuk menopangnya berdiri sehingga dipegang secara, contohnya apa? Puzzle, tabel game, ya, dan menulis huruf dengan jarinya di atas pasir atau tepung. Itu sangat membantu sekali. Kalau untuk anak kinestesis, kita bisa memberikan pembelajaran dengan membacakan kisah kepada si kecil dengan gaya belajar anak kinestesis, yaitu berpartisipasi dengan memintanya menirukan gerakan-gerakan seperti dalam kisah cerita. Contoh misalkan gerakan kesukaan anak itu karakter biasanya pahlawan atau apa tuh jagoan yang dia sukai ya. Contohnya Superhero ya Ibu ya. Ya, bagaimana tuh cara gerakan-gerakannya gitu kan. Lalu memperkenalkan hal-hal yang baru pada anak dengan gaya belajar. Misalkan ibu bisa membuat huruf ya dengan kapur di teras rumah, lalu kemudian minta si anak untuk memiliki gaya belajar anak kinestesis ini untuk melompat ke huruf yang ibu sudah dibuatkan tadi. Misalkan ibu menyebutkan 5, karena sudah dibuatkan dia coba bisa melompat ke di angka 5. Nah, hal tersebut lalu anak juga bisa bermain role play dan lain sebagainya. Jadi anak-anak kinestesis ini kan memang tidak bisa duduk manis ya. Jadi belajarnya memang seperti itu sih Mbak yang memang kita bisa berikan masukan kepada orang tua gaya belajar dan lain sebagainya. Tentunya gaya-gaya belajar ini bisa dilakukan melihat bagaimana anak cenderungnya seperti apa dan lain sebagainya. Baik, nah ngomong-ngomong tentang gaya belajar Ibu, sudah ada yang bertanya di kolom komentar dari @faigif. Bunda, kalau anaknya suka bermain bangunan ataupun menyusun, itu masuk tipe belajar anak yang mana ya Bunda?
Yang Suka tadi dengan menyusun puzzle. bangunan, Ibu. Iya. Nah, yang tadi kan dengan puzzle ya, kita bisa melihat bahwa anak-anak itu bisa dengan apa kinestetis, dan satu lagi dengan anak taktil ya, yang memang anak itu sudah sedang berimajinasi ya. Kalau Hmm. dengan menyusun apa puzzle ya Mbak ya, kalau menyusun puzzle itu kan memang anak berimajinasinya sangat tinggi. Dia mengeksplor gaya-gaya belajar itu bisa kita lakukan coba dengan taktil maupun kinestetik. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ed Hiko. Ibu, saya mau tanya, bekal apa yang perlu diberikan kepada orang tua agar mau terlibat, tidak melihat hal ini sebagai sesuatu yang memberatkan, dan dapat bekerja sama dengan guru dalam kegiatan anak belajar dari rumah. Bekal apa sih, Bun, yang perlu diberikan kepada orang tua? Bagus Iya, sekali nih pertanyaannya. bagus banget pertanyaannya ya Mbak ya. Memang kalau kita merasa terbebani, pastinya akan berimbas juga kepada anak-anak kita. Kalau supaya tidak terbebani, tadi kita memang sepakat bersama bahwa pendidikan anak usia dini itu adalah bermain sambil belajar. Nah, dengan kata bermain, pastinya banyak sekali yang kita bisa gunakan untuk mendidik anak di rumah dengan hal-hal kecil tetapi maknanya sangat tinggi untuk anak-anak. Dengan pembiasaan-pembiasaan yang memang dilakukan, tetapi saya tekankan kepada orang tua untuk menyiapkan mental terlebih dahulu bahwa anak-anak itu pastinya kan tidak akan fokus seperti belajar di sekolah. Dengan kesabaran yang sangat luar biasa dari orang tua dan pengetahuan yang memang dibimbing oleh guru, itu bisa dengan mudah orang tua bisa melewati hal-hal seperti ini. Dan kita bisa ketahui bersama tahun ajaran baru kan akan dimulai tanggal 13 Juli ya, kalau secara kalender akademik, tetapi mungkin ada peraturan yang memang bisa berlaku atau masih pembelajaran di rumah masih berlangsung. Kita belum tahu ya secara pastinya. Nah, oleh karena itu kan daripada kapan nunggu sekolah, kadang-kadang anak juga apa rindu dengan bu guru dan lain sebagainya. Nah, hal seperti ini yang kita lakukan nih Mbak nih, bisa juga untuk antara guru dengan orang tua, bisa membuat anak-anak itu belajarnya lebih semangat. Itu hal-hal yang memang kita bisa lakukan bagi orang tua terhadap anak. Baik, Ibu. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Rades_Rasidana. Strategi seperti apa yang efektif diberikan kepada peserta didik kelompok A yang baru akan mulai memasuki dunia sekolah di masa pandemi seperti ini? Strategi apa yang efektif diberikan, Ibu? Oh ya, kalau memang pembelajaran di sekolah mulai diberlakukan, pastinya berarti era normal ya dari pandemi ini kan, era new normal. Strategi apa? Nah inilah kita apa orang tua harus bisa menanyakan kepada sekolah tersebut apa yang memang sudah dipersiapkan oleh sekolah tersebut dalam apa ketika anak itu masuk sekolah. Biasanya sekolah itu akan mempersiapkan semaksimal mungkin dengan masa masa new normal ini, yaitu salah satunya uh, yaitu tentang bagaimana kebersihan diri ya, bahwa kita ketahui bersama uh, pada masa ini kan kebersihan diri itu sangat utama, di mana banyak sekali hal-hal yang memang harus dilakukan oleh sekolah untuk mempersiapkan ketika anak-anaknya masuk. Dan yang selanjutnya adalah anak-anak itu adalah anak-anak yang memang suka bermain. Dengan suka bermain ini, fasilitas-fasilitas apa saja yang memang harus diperhatikan oleh sekolah. Nah, strategi untuk orang tua yaitu melihat bagaimana kesiapan sekolah untuk menghadapi kondisi seperti ini. Dan kita juga membekali kepada anak bagaimana anak itu bisa membiasakan untuk membersihkan diri, dan anak-anak itu tertib melakukan hal-hal yang memang untuk membuat anak-anak itu semakin sehat. Salah satu contoh kita lihat mungkin dengan COVID-19 ini anak tidak tahu secara jelas apa tuh COVID-19 gitu kan.
Nah, padahal hal tersebut itu anak itu harus tahu secara sederhana dengan memberikan pengetahuan yang sangat sederhana sekali. Salah satu contohnya dengan anak-anak itu dilibatkan. Nah, kita harus menjaga kebersihan, ya. Kalau makan harus teratur, ya. Makanan yang bergizi itu berpengaruh sekali sehingga anak-anak itu merasa yakin dan tidak takut dengan hal-hal tersebut karena ketakutan juga akan membuat anak itu semakin bingung gitu ya. Jadi strateginya seperti itu ya untuk orang tua ya. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan di sekolah maupun persiapan sebagai orang tua kepada anak. Wah, baik nih Bu. Masih banyak banget nih Bu pertanyaan dari sahabat Erlangga yang sayang sekali nih karena keterbatasan waktu live talk show kita pada siang hari ini harus disudahi sampai di sini. Walaupun nih masih banyak banget nih Ibu dari sahabat Erlangga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Untuk yang masih mau bertanya mungkin bisa ditanyakan kepada Ibu Sophia langsung melalui akun Instagramnya di @sophia. Boleh ya Ibu? Boleh silakan. Oke, baik. Terima kasih nih Bu sekali lagi atas waktunya, atas waktu dari Ibu Sophia. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Oh iya, sebelum kita akhiri mungkin dari Ibu Sophia ada pesan penutup untuk sahabat Erlangga yang menyaksikan live talk show kita dari rumah. Terima kasih Mbak Rian. Untuk teman-teman sahabat Erlangga dimanapun berada, dengan keadaan kondisi seperti ini yang memang awalnya tidak mengenakan, pastinya mempunyai pesan dan hikmah tersendiri, yaitu di mana kita mungkin dalam keluarga, anak yang memang hanya dititipkan kepada sekolah, tetapi kita sekarang bisa memperhatikan dengan baik karena kita juga punya waktu, ya. Dengan uh, kita berinteraksi dengan anak, kita tahu tentang aspek perkembangan anak, kita akan tahu gaya belajar anak, sehingga kita juga tidak bisa hanya melihat hanya satu sisi saja bahwa anak-anak saya itu termasuk apa ya, dan bertanya pertanyaan itu kita juga bisa mengamati dengan baik. Dan tidak kalah penting juga dari hikmah dari semua ini, semakin eratnya ibu, ayah, dan anak untuk saling bahu-membahu bagaimana mengantisipasi sehingga keselamatan, kebahagiaan anak-anak di keluarga kita tercinta ini semakin baik. Dan untuk dari segi IT dan lain sebagainya, mungkin ada beberapa orang tua yang memang kadangkala tidak memahaminya atau belum tidak terlalu konsen di situ. Sekarang mau tidak mau harus belajar bagaimana metode belajar daring, bagaimana ketika guru PAUD memberikan media dan lain sebagainya, ibu pun terlibat. Tidak sedikit loh Mbak Rian, banyak sekali yang komentar bahwa segi positifnya ibu itu merasa senang terlibat dengan anak-anak, dan tidak sedikit pula awalnya mereka khawatir, takut, cemas, dan satu lagi bingung bagaimana cara saya mengajar anak di rumah. Tetapi dengan kondisi seperti ini, hikmahnya kita bisa dapatkan kehangatan keluarga, ya, kebahagiaan anak-anak kita, dan kita pun memperhatikan gizi seimbang untuk pertumbuhan mereka. Baik, ya luar biasa banget ini pesan penutup dari Ibu. Semoga juga nih khususnya orang tua yang dan guru juga menyaksikan live talk show ini bisa menyerap ilmu dari Ibu Sophia dengan baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Sophia atas waktunya. Semoga di lain kesempatan saya bisa berbincang-bincang lagi dengan Ibu Sophia ya. Boleh Mbak Rian. Saya juga Baik terima kalau kasih banyak Erlangga ya, yang sudah bekerja sama dengan S1 PAUD Universitas MH Tamrin. Pastinya di sini saya juga support sekali Erlangga untuk tetap bermitra di bidang pendidikan supaya bukukan cakrawala dunia ya Mbak ya, sehingga semua bisa belajar dari ilmu pengetahuan. Sukses juga untuk Erlangga ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Sophia. Selalu sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sahabat Erlangga, itu dia tadi live talk show dengan tema orang tua dan guru sebagai mitra belajar dari rumah bersama Ibu Sophia pada hari ini. Oke, semoga sahabat Erlangga bisa mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat. Sekarang saatnya kita umumkan dua pemenang dari giveaway pada hari ini. Dua orang penanya yang beruntung pada hari ini dimenangkan oleh yang pertama adalah Faigif dan yang kedua @rades_rasyidana. Oke, bagi kepada @faigif dan juga rades_rasyidana bisa mengirimkan data dirinya melalui DM ke Instagramnya @bukuerlangga. Sahabat Erlangga, penerbit Erlangga mempunyai beragam buku-buku untuk anak usia dini yang dapat dijadikan sebagai media kegiatan belajar sambil bermain di rumah. Selain itu juga ada buku-buku untuk pegangan guru PAUD. Untuk informasi lebih lanjut mengenai buku-buku terbitan penerbit Erlangga, dapat menghubungi kantor penerbit Erlangga di kotanya masing-masing. Oke, sekian live talk show bersama penerbit Erlangga pada siang hari ini. Bagi yang ketinggalan obrolan kali ini atau ingin mendengarnya dengan lebih serius, bisa menyaksikan tayangan ulangnya di kanal YouTube Erlangga Inspirasi Channel. Terus saksikan mini talk show kami hanya di Instagram @bukuerlangga. Kami masih punya banyak pembahasan lain yang tentunya sangat menarik untuk dibahas bersama, terutama selama kita menjalankan semua aktivitas kita di rumah. Semoga sahabat Erlangga selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap di rumah aja. Terima kasih dan sampai jumpa.